Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas satu pembahasan yang mudah-mudahan pembahasan ini memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa memberikan tambahan bagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, cinta ini adalah satu kata yang sering kita dengar. Bahkan kita bisa merasakan dalam kehidupan ini, kita mencintai keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan harta benda kita. Dan ada sebagian orang, sebagian manusia yang menyalahgunakan kata cinta ini untuk digunakan untuk hal-hal yang bersifat kemaksiatan atau untuk mendukung satu bentuk kesyirikan atau untuk melakukan kekufuran dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah yang lainnya. Namun kaum muslimin rahimakumullah, yang akan kita bahas berbicara tentang masalah cinta ya, bahwa terkadang ada satu hal yang tidak kita sadari, bahwa dicintai oleh sesuatu ini lebih baik daripada kita mencintai sesuatu, atau kita katakan diridhoi oleh sesuatu ini lebih baik daripada kita ridho kepada sesuatu. Apa maknanya? Apa maksudnya? Maksud dari perkataan tersebut kita bisa lihat ya, dan kita bisa pahami dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah ayat yang ke-100, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Artinya mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, mendapatkan apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun ridho kepada Allah, cinta kepada Allah. Tentu derajat keriduan Allah kepada mereka ini lebih baik ya daripada mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa kaum muslimin rahimakumullah? Ketika seseorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini para sahabat ya, ketika para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan didapat? Kita bisa melihat di kelanjutan ayat tersebut ya, wa a'adda lahum jannat tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah telah menyediakan bagi mereka, bagi para sahabat, bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apa yang telah Allah sediakan? Surga. Ya. Surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang besar. Jadi ketika seseorang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan apa? Surga. Subhanallah ya, indah sekali. Orang-orang yang dicintai, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan untuk mereka apa? Surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Sungguh jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril sambil berkata atau berfirman, "Wahai Jibril, sungguh aku mencintai si fulan nih, hamba Allah ya, si fulan ini aku cinta. Oleh karena itu cintailah dia." Fayuhibbuhu Jibril, kemudian Jibril pun mencintai hamba tersebut. Thumma yunadi fis sama fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh fayuhibbu ahlus sama. Kemudian Jibril berseru di atas langit, sungguh Allah mencintai si fulan, oleh karena itu cintailah dia. Kemudian seluruh penghuni langit pun mulai mencintai hamba tersebut. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah itu para penghuni bumi pun juga mencintai hamba tersebut. Di dalam hadis ini kaum muslimin rahimakumullah, bisa kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka otomatis seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi diarahkan untuk mencintai hamba tersebut. Orang-orang beriman pun, orang-orang yang saleh pun diarahkan untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, bagaimana cara kita agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus kita mendapatkan cinta siapa? Manusia. Ya. Bagaimana agar kita mendapatkan cinta Allah sekaligus manusia mencintai kita? Ternyata kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan ini telah lebih dulu ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Sebagaimana hal ini disebutkan atau diriwayatkan oleh sahabat yang mulia itu Abul Abbas Sa'ad bin Sahl radhiyallahu anhu, dia berkata, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun." Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, satu perbuatan, satu amal soleh yang jika aku lakukan Allah mencintaiku dan juga siapa? Manusia mencintaiku. Jadi agar kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia pun pernah ditanyakan oleh siapa? Oleh para sahabat. Ya, agar dicintai Allah dan dicintai oleh makhluknya itu manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Jadi apa? Agar kita dicintai oleh Allah sekaligus dicintai oleh manusia.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kita bisa melihat kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini ada dua nasihat, ya. Ada berapa? Ada dua nasihat. Yang pertama, agar kita zuhud dalam kehidupan dunia ini, yang dengan hal tersebut kita akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka dengan hal tersebut kita akan mendapatkan cinta manusia. Ini siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, as-sadiqul masduq. Dan juga kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia ini. Sebaliknya, Allah mencela orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat, dibanding negeri yang kekal abadi di akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Jadi Allah mencela para pengagum dunia, orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Artinya sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, berarti Allah memuji orang-orang yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam kehidupan ini. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, 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 dari mulai bangun tidur sampai mau tidur pikirannya apa? Dunia. Maka apa? Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kemiskinan di depan matanya, dan dia tidaklah mendapatkan bagian dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya, tidak lebih. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrah wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatangi dalam keadaan apa? Dalam keadaan hina dina. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ini menjelaskan kepada kita begitu tercelanya para pengagum dunia dan begitu terpujinya orang-orang yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia di dalam hadis tersebut? Banyak sekali pendapat para ulama tentang makna zuhud itu sendiri. Namun kita bisa melihat satu perkataan dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar radhiyallahu an, di mana beliau pernah berkata, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal. Zuhud terhadap dunia bukan berarti kita mengharamkan sesuatu yang dibolehkan atau menyia-nyiakan harta, ini bersikap apa? Seperti orang miskin lah, seperti itu. Walakinna zahadata fid dunya an la takuna bima fi yadayka awthaqa mimma fi yadayillah. Tapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Pahala Allah, kenikmatan yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, itu lebih kita yakin. Surga yang telah dijanjikan, itu lebih kita yakin, ya, daripada apa yang ada di dunia ini. Wa antakuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubkiyat laka. Dan zuhud juga bisa berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharapkan pahala dari musibah tersebut daripada apa? Kembalinya sesuatu yang hilang tersebut kepadamu, ya, atau tetapnya dunia padamu. Nah, seperti itu. Jadi pengertian ini, ya, kita katakan
pengertian yang membutuhkan keimanan yang sangat kuat sekali, keyakinan yang sangat kokoh sekali. Karena tidak ada di antara kita, ya sangat sedikit sekali orang yang ketika tertimpa musibah, kehilangan harta, ya sesuatu yang dia cintai, dia hanya berharap kepada Allah berupa pahala dari musibah tersebut. Jarang sekali. Justru kebanyakan apa? Ketika kehilangan sesuatu, tertimpa musibah, ia ingin sesuatu tersebut kembali kepadanya, ya ingin sesuatu yang hilang tersebut kembali kepadanya. Jarang yang terpikirkan untuk apa? Pahala, ya dari musibah yang menimpanya. Nah ini sekali lagi, apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu ini membutuhkan keyakinan yang kokoh, keimanan, ketawakalan kepada Allah yang kokoh, sehingga menjadikan musibah yang terjadi pada dirinya ini yang lebih diharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita satu doa yang berisi hal yang membuat kita lebih bersabar dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Satu hal yang menjadikan keyakinan kita akan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini semakin kokoh, semakin kuat. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata, wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu, dan juga ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu, dan juga curahkanlah rasa yakin yang kokoh yang bisa meringankan musibah yang terjadi di dunia ini. Sekali lagi, inilah di antara makna zuhud, yaitu dia lebih meyakini akan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika apa? Tertimpa musibah, dia lebih mengharapkan apa? Pahala dari musibah yang menimpanya tersebut. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, zuhud juga bisa berarti keadaan seseorang ketika dipuji atau dicela dalam kebenaran itu sama saja baginya. Kalau bahasa zaman sekarang apa, Pak? Dipuji tidak terbang, ya betul nggak? Tidak tumbang, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, gitu ya bahasa sekarang. Jadi mau dipuji mau dihina selama dia dalam kebenaran tidak berpengaruh kepadanya, ya. Beda dengan para pengagum dunia, orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, dia justru butuh apa, Pak? Butuh pujian dan benci kalau dia mendapatkan apa? Celaan atau hinaan, seperti itu, ya. Nah, orang yang sama saja, ya, ketika ada orang yang memuji, orang yang menghina selama dia dalam kebenaran, itu sama saja baginya, maka ini berarti dia tidak bergantung kepada makhluk, ya. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia cinta adalah kebenaran, yang dia harap adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat istimewa sekali, ya, orang seperti itu. Orang yang hanya bergantung kepada Allah dan tidak peduli pujian atau celaan dari manusia selama dia dalam apa? Kebenaran. Dan orang yang dicintai, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dibimbing terus, diarahkan kepada kebaikan, kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan arahkan, Allah akan bimbing agar dia mengamalkan amal-amal kebaikan, amal soleh dalam kehidupannya, ya. Kita bisa melihat dalam hadis qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi. Ketika aku mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya apa? Pendengaran hamba tersebut hanya digunakan untuk mendengar yang baik-baik saja. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Apa yang dilihatnya adalah hal-hal yang baik-baik saja. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangan yang dia gunakan untuk berbuat. Yani perbuatannya, ya, adalah hal-hal yang baik-baik. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Yani melangkah ke tempat-tempat yang
baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia meminta aku akan beri. Wala in ista'adani lau'idzanna, kalau dia meminta perlindungan kepadaku aku akan lindungi dia. Ya, ini adalah buah hasil dari kecintaan kepada Allah kepada hambanya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, selain zuhud terhadap kehidupan dunia ini masih banyak ya di antara cara agar kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semisal berbakti kepada orang tua, kemudian berbuat baik kepada keluarga, anak, istri, saudara, tetangga, membantu orang yang membutuhkan ya, menyantuni fakir miskin. Demikian sifat-sifat yang baik seperti jujur, ya, amanah, sabar, salat, takwa, jihad fisabilillah, dan amalan-amalan sunnah misalkan, ini semua bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian nasihat yang kedua dari hadis tadi ya, yaitu agar kita zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya apa? Artinya kita tidak iri, tidak hasad terhadap apa yang Allah karuniakan kepada orang lain. Kita tidak meminta-minta kepada orang lain, tapi kita apa? Bersikap qanaah, ya, menerima apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang yang jika melakukan hal tersebut dia akan mendapatkan kecintaan apa? Manusia. Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail wa izzahu, yani wa anna izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah dengan salat malamnya, dan kehormatannya adalah dengan dia tidak merasa butuh kepada manusia. Artinya dia tidak suka meminta-minta kepada manusia. Jadi ketika seorang melakukan hal tersebut, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, terhadap apa yang dianugerahkan Allah kepada orang lain, zuhud ya, merasa cukup dengan yang ada, maka ini akan mendatangkan kecintaan manusia kepadanya. Dan dalam kehidupan pun kita butuh ya dicintai oleh manusia lainnya. Karena kenapa? Karena kita akan merasakan tenang hidup ketika di sekitar kita adalah orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, membantu kita ya, sama-sama berdakwah, misalkan sama-sama apa istilahnya beramal soleh dan sebagainya. Senang, semua seperti itu. Berbeda kalau kita tinggal di lingkungan yang orang-orang membenci kita. Tenang nggak, Pak? Tidak akan merasakan ketenangan. Yang ada adalah kegelisahan, sempit dada, ya, gundah gulana ketika keluar melihat orang menunjukkan kebencian kepada kita, sumpah serapah, celaan dan sebagainya. Tidak akan betah tinggal di tempat orang-orang yang sekitar kita membenci. Maka yang kita butuh, ya. Nah, tapi menggapai kecintaan manusia, menggapai kecintaan orang lain kepada kita tentu harus dengan hal-hal yang telah dianjurkan oleh syariat, hal-hal yang telah diperintahkan oleh syariat. Tidak boleh dengan sesuatu yang menyalahi syariat atau sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, man arabon nas bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Siapa yang mencari ridho manusia tapi Allah murka, dia melakukan sesuatu, manusia ridho, manusia menerima, manusia senang, tapi ternyata Allah murka dengan perbuatannya tersebut, maka apa? Allah akan serahkan dia kepada manusia. Artinya Allah tidak akan membantunya, tidak akan membimbingnya. Waman askhatan nas biridallah kafallahu munatan nas. Tapi siapa yang melakukan sesuatu yang manusia marah, manusia benci kadang, ya, tapi Allah ridho, maka Allah akan mencukupinya dari keburukan manusia. Allah akan melindunginya, Allah akan membimbingnya. Seperti itu ketika kita melakukan sesuatu meskipun manusia benci tapi Allah ridho. Apa maksudnya? Dalam kehidupan di zaman sekarang ini banyak sekali contohnya. Seperti misalkan ketika kita mengamalkan sunnah, ada saja orang yang tidak suka ya
dengan apa yang telah kita amalkan. Misalkan penampilan kita yang nyunnah, ya, amalan-amalan sunnah, kadang ada saja orang yang benci, tapi Allah ridho, ya. Dan sangat disayangkan sekali ada orang yang tadinya mengamalkan sunnah, masya Allah, ya, hidupnya kita katakan apa, nyunnah lah, nyunnah, ya, dari segi penampilan dan keseharian, namun karena tidak tahan dengan celaan manusia, cibiran manusia, ya, hinaan manusia, tekanan manusia, bahkan seperti itu, akhirnya dia lama kelamaan meninggalkan satu persatu amalan-amalan sunnah demi meraih apa? Ridho manusia, padahal Allah murka kepadanya. Jadi dia mengharapkan ridho manusia, tapi sisi lain dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah banyak juga, ya, orang-orang yang tetap istiqamah di atas sunnah, mengamalkan sunnah, hidupnya nyunnah dalam keseharian, dalam penampilan dan amalan-amalan keseharian, meskipun ada yang membencinya, ya, ada yang benci, tapi Allah ridho, itu lebih utama, ya, itu lebih utama, lebih agung, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terjadi, ya. Siapa yang mengharap ridho manusia sementara Allah murka, Allah akan serahkan kepada manusia, Allah tidak akan bimbing dia. Tapi siapa yang mengharapkan ridho Allah meskipun ada manusia yang membencinya, ya, maka Allah akan membimbingnya, Allah akan menuntunnya terus supaya dia tetap istiqomah di atas jalan sunnah tersebut. Jadi kesimpulannya kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya, ya, zuhud terhadap apa yang di tangan manusia, yang dimiliki oleh manusia itu, dengan kita tidak iri kepada apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Karena dalam masalah dunia kita harus melihat ke bawah, ya. Jangan sampai kita terus muluk-muluk, ya, suka melihat yang paling tinggi daripada kita dari masalah rizki, sehingga akan membuat kita setiap harinya apa? Gelisah, gundah gulana. Tetangga baru beli motor baru misalkan, yang keluaran baru kan sekarang motor Vario 160 misalkan, ya, cc. Wah, panas kan? Panas. Akhirnya dia memaksakan diri ngutang, ya. Ada sebagian orang yang pendapatannya pas-pasan, tapi makannya pengen, wah, ya, pengen serba ada, 3 kali sehari harus ada ayam, minumnya susu, masya Allah, ya. Akhirnya istrinya nganjuk ngutang seperti itu. Nah, ini, ya, jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita, ya, ini apa, melihat orang-orang yang lebih tinggi daripada kita dari masalah rezeki, ya. Jadi zuhudlah terhadap apa yang ada dimiliki oleh orang lain. Pun demikian jangan suka meminta-minta, ya. Karena meminta-minta secara otomatis akan merendahkan harga diri orang tersebut, ya. Kemudian qanaah, ya, merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Pun demikian banyak sekali sebab lain, ya, selain zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Bisa cara kita agar mendapatkan, ya, nih apa, kecintaan atau rasa sayang dari manusia lainnya, kita suka membantu orang lain tanpa pamrih misalkan, ya. Ketika bertemu, ya, senantiasa menunjukkan wajah yang apa, ceria, ya, murah senyum, atau ketika diajak bicara perhatian, ya, tidak lebih fokus kepada HP atau yang lainnya misalkan, dan kebaikan-kebaikan lainnya atau amal-amal soleh atau adab-adab Islami, ini semuanya akan mendatangkan kecintaan manusia kepada seorang hamba. Dan kaum muslimin rahimakumullah, sedikit lagi, ya, sedikit lagi, tambahan sedikit, beberapa menit, ya. Di awal sudah dikatakan bahwa makna zuhud, ya, yang disebutkan oleh siapa tadi, Abu Dzar radhiyallahu anhu, ini tidak mengarah agar kita hidupnya nih miskin misalkan, agar pakaiannya apa namanya, bertambal dan sebagainya, ya, atau hidupnya menderita di dunia, ya, seperti itu dikatakan zuhud. Bukan, karena zuhud itu adalah apa? Amalan hati, perbuatan hati. Ya, boleh jadi orang yang kaya, ya, yang memiliki materi,
dia dikatakan zuhud, orang zuhud ketika hidupnya apa? Sederhana, misalkan seperti itu ya. Atau dia lebih mementingkan kehidupan akhirat, dia menggunakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, meskipun sanadnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ali radhiyallahu anhu pernah mendengar seorang mencela-cela dunia, ya. Akhirnya Ali berkata, dunia adalah negeri yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia adalah negeri keselamatan bagi orang yang memahaminya, dan dunia adalah negeri yang berkecukupan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi dunia bisa menjadi tercela ketika apa? Tidak ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah atau untuk beramal soleh, seperti itu ya. Artinya apa? Artinya boleh saja ya kita kaya raya, boleh saja kita mendapatkan banyak harta, asalkan tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah ya, kisah yang bisa kita jadikan pelajaran tentang zuhud terhadap kehidupan dunia. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata kepada Ibnul Mubarak rahimahullah, anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul wal balaghah. Engkau wahai Ibnul Mubarak menyuruh kami supaya hidup zuhud, sederhana ya, tidak kurang, tidak sederhana lah, tidak berlebihan hidup. Namun wa naraka ta'ti bil badai, kami lihat Anda memiliki banyak harta. Seakan-akan apa? Kontradiksi ya, nyuruh supaya orang hidup sederhana sementara beliau apa? Banyak harta. Kaifadha? Kata Fudail bin Iyad kepada Ibnul Mubarak, ini kenapa bisa begitu? Maka Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, ya Aba Ali, ya Aba Ali, innama af'alu dha li asuna wajhi wa ukrima irdi wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi. Wahai Abu Ali, ini kunyah dari Fudail bin Iyad, sungguh hidupku seperti ini, banyak harta ya, hanya untuk menjaga wajahku dari aib, yakni supaya tidak meminta-minta kepada orang. Wa ukrima irdi, dan juga aku bekerja untuk memuliakan kehormatanku, dan juga aku bekerja agar bisa membantuku untuk semakin apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini beda ya, para ulama ketika diberikan harta mereka gunakan untuk apa? Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harta yang terbaik adalah harta yang diberikan kepada orang saleh ya. Jadi kesimpulan terakhir, tadi kan kesimpulan awal, ini kesimpulan terakhir. Carilah dunia untuk supaya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita katakan berangan-anganlah dengan usaha yang kita lakukan. Bercita-citalah agar kita bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang kaya. Haji ya, umrah, apalagi Pak? Banyak ibadah. Membangun masjid misalkan ya, wakaf Quran ya, dan ini dan itu banyak, wakaf tanah dan sebagainya. Ini hanya dilakukan oleh siapa? Orang-orang kaya, orang-orang muslim, hamba-hamba Allah yang memiliki kekayaan ya, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, membangun ma'had, pesantren dan sebagainya. Masya Allah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu azza wajalla. Jika engkau berangan-angan ya, angan-angan kebaikan tadi ya, angan-angan untuk kebaikan, bukan angan-angan yakni untuk kemaksiatan, kebaikan, menjadi kaya untuk membantu orang lain, menjadi kaya untuk semakin taat kepada Allah, maka perbanyaklah, kata Nabi. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya kalian sedang meminta kepada Allah Rabb yang mengabulkan keinginan baik kalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhana rabbika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.